Ini padahal baru diservis seminggu yang lalu, ini seminggu porong minggu yang lalu ya. Pernah kejadian selesai servis, habis test drive mau dicuci, nggak mau pernah Pak kejadian kayak gitu. Maksudnya tukang mekaniknya nggak tahu juga ya? Dicek masih good baterai kayak gitu Pak. Kasih lah gue nuwun. Masuk ke rest area kilometer 260. Disebutnya Heritage Rest Area. Ini dulu bekas pabrik gula di zaman Belanda ini. Kalau mobil truk belok sini, cuman kalau mobil kecil harus putar jauh. Nggak tahu. Nah, ini sekarang saya berada di kilometer 260 dari Semarang menuju Jakarta. Ini di rest area Heritage. Di Senin itu saya perjalanan dari Bekasi menuju Purworejo, mampir di Ungaran. Agenda kami satu di Ungaran itu menengok motorhome. Jadi kami sedang membangun sebuah motorhome di salah satu karoseri terbesar di Indonesia, itu di karoseri Laksana. Kami menengok progres reportnya dan sekarang dalam tahap finishing. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 minggu lagi sudah selesai. Dari Ungaran di Laksana kami menuju ke Purworejo. Di Purworejo agenda kami itu ya menengok makam orang tua, terus kemudian main ke Desa Benowo. Desa Benowo itu salah satu desa di Bukit Penoreh, perbatasan antara Purworejo, Yogyakarta, dan Magelang. Itu desa di ujung dengan ketinggian sekitar 800-900 meter. Naik ke sana itu lewat jalan desa gitu ya, kecil, naik tajam sampai di ketinggian sekitar 800 meter. Nah, sama Om Fatah. Pindah rene gak. Cuaca teng mriki niku sing paling nikmat teng tanah Benowo tanduri apa mesti ora. Mesti dibatno teng pundi mawon. Jenengan niku riyen ayo desa teng ngene niku ngentulan niku alah cara jenengan wis alang-alang ra kalah pas niku terjuni tanduri sini alam. Ora sing dileman bareng to. Oh, durian. Paling enak ya Pak. Iki paling enak. Paling enak, paling manis. Salahnya itu datangnya ke sini nggak tepat musim. Tepat musim gratis kan kok. Gratis. Enak sih. Sing curug. Mas Fatah yo. Nggih. Curug Benowo. Kami lagi jalan-jalan sama Mas Fatah. Ada tempat bagus tersebut. Ada sana pasti. Nah, saya ngapain saya ke Desa Benowo gitu ya. Jadi saya ke Desa Benowo itu ya mau nyamperin, main aja lah ke rumah temen. Dia buka kopi gitu, buka kafe kopi di pedesaan di atas. Katanya kopinya enak dan pemandangannya bagus, jadi saya naik ke sana. Ternyata malah mobilnya mogok.
Tanam pinter-pinter. Jadi ini mobilnya mogok tadi, tiba-tiba nggak mau di starter. Mogoknya di gunung lagi, jadi ngerepotin ini. Enggak apa-apa, Pak, enggak repot. Ini posisinya di pegunungan Menoreh. Selamat Mas itu serang. Di pegunungan Menoreh. Ini jalan-jalan ke sini mau nyari ini. Mau cari kopi. Ini bukan barista loh, ini owner loh ini loh. Ini owner ini loh. Ini kopi apa Mas? Ini kopi Robusta. Robusta. Iya, Robusta andalan Benowo. Padahal 2 minggu sebelumnya baru kami servis di salah satu dealer wuling di Jakarta. Tanda-tandanya mau mogok itu pertama itu di indikator speedometer tuh muncul tanda bahaya kayak tanda pentung gitu loh, merah itu kan. Artinya ada sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu nggak lama kemudian manualnya error. Jadi kami naik karena tanjakannya tajam, saya pakai manual prosneleng manual. Manualnya error. Jadi tetap matic. Pas naik, pas saya berhenti, ada tanjakan tajam, saya berhenti dulu karena manualnya error. Saya matikan mesin. Saya pikir dengan mematikan mesin nanti bisa recovery. Ternyata malah mesinnya nggak mau dihidupkan. Jadi benar-benar mati total, semua indikator mati. Jadi padahal posisinya ada di gunung, jauh dari kota. Itu sekitar 60 km dari Yogyakarta dan sekitar 30 km dari kota Purworejo itu dealer wuling terdekat. Munggah nganggo manual. Terus manualnya error. Jadi prosnelengnya gonta-ganti dulu. Terus mau naik sana kan, aku mandek sih, tak pateni. Jadi tak pateni mungkin manualnya ya normal gitu kan. Tapi malah tak starter lagi lemak ceklek. Apa enggak ya aki mati begitu aja? Kalau aki kering modelnya seperti itu, Pak. Oh gitu. Tanpa tanda-tanda. Nanti ngacunya. Ini atasan hilang. Oh iya, klipnya. Bawa nggak? Kalau bawa? Enggak, masih Pak. Kan kuat panas. Mau diganti. Ya bawa kunci, Pak. Kegedean dia 70 ampere, jadi nggak cukup. Semangatnya mumet ya. Kalau disalah juga. Nah, tadi udah sampai ini Pak, udah keluar dari kota atau ternyata mikroniknya ketinggalan gitu. Terus itu nunggu dianterin lagi. Iya. Main nunggu agak. Mikronik itu alat itu. Iya, Cek baterainya. Bojo tuh dia kayak cuma buat standby kalau yang ke situ aja sih Pak, servis ringanan. Ganti ya. Kalau jenengan ya model sering traveling jalan-jalan lebih bagusnya seperti itu Pak. Ini padahal baru diservis seminggu yang lalu, ini seminggu porong minggu yang lalu ya. Pernah kejadian selesai servis, habis test drive mau dicuci nggak mau pernah Pak kejadian kayak gitu. Maksudnya tukang mekaniknya nggak tahu juga ya? Dicek masih good baterai kayak gitu Pak. Padahal posisinya itu jendela terbuka karena saya matikan AC, ada di tanjakan, jendela terbuka, mendung, mogok di tengah jalan. Jadi sangat sangat merepotkan. Setelah mogok, saya konsultasi dengan dealer wuling Jogja, saya cari nomor teleponnya dealer wuling Jogja. Ternyata itu menurut technical assistant ya, itu akinya drop. Jadi ternyata mobil-mobil sekarang itu aki kering itu kalau mati itu nggak pakai kulonwun, dia langsung mati begitu aja. Jadi bener nih, akinya itu tiba-tiba mati. Padahal baru seminggu 2 minggu yang lalu servis. Tapi kata Mas Aris apa Mas? Arif apa?
Ada yang habis servis, selesai servis mau dicuci nggak mau starter gitu. Jadi urusan aki ini sebelum jatuh tempo sebaiknya diganti aja ya. Masih lah Bu, kula nuwun. Berarti pun wayah ini kan? Wayah tinggi iki. Wayah. Ya itu hikmahnya biar kenal sama Bapak. Sebenarnya jauh ini kali. Mas, itu di atas, ada warung kopi, ngopi dulu. Sama itu uangnya bisa ditransfer, bisa. Yang ada wifi di sana soalnya. Setelah Desember nggak bisa, akhirnya saya memutuskan ya udahlah dikirim aki aja dari dealer Jogja. Padahal jaraknya 60 km, jualannya naik turun. Dan ini mobil Matic bisa sampai ke situ aja, si mekaniknya itu akhirnya terheran-heran. Nah setelah akinya diganti ya hidup. Aku ya ngomong, pokoknya cari desa Benowo, gone Mas Fatlah aku mending. Ini yang 1200 itu juga. Kalau mobilnya kenapa? Ayo coba ini Almas hebat ini naik sini. Lagi disetting apanya? Setting jam sama inisialisasi power window yang otomatis. Ceritanya lagi liburan Pak sini. Mas Arif sama Mas siapa? Mas Robi ini yang bantuin ganti aki ini dari Jogja jauh-jauh. Tapi alhamdulillah udah beres. Pakai Ya, keren banget berarti. pakai penggerak depan. Penggerak depan. Gitu ya. Moral ceritanya itu gini, kalau kita membawa mobil yang mungkin yang sudah canggih ya, semuanya sudah computerized, kemudian menggunakan aki kering, itu yang pertama adalah diperhatikan umur aki. Kalau akinya sudah lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun, mungkin sebaiknya diganti baru, karena pasti suatu saat itu akan putus. Pertama itu. Yang kedua, jumper itu adalah peralatan yang harus selalu dibawa ternyata. Sebetulnya saya punya jumper tapi ketinggalan di rumah. Jadi jumper itu kalau pergi kemana-mana, apalagi ke tempat yang terpencil itu harus membawa jumper. Syukur-syukur membawa cadangan aki baru jika akinya sudah tua, apalagi sudah 2 tahun. Ini mobil udah 2 tahun, akinya belum pernah diganti. Nah, setelah aki diganti ya udah selesai perjalanan dan kami pulang. Ini jalannya naik tajam, ini turun tajam. Tadi kami lewat sini naik. Ya alhamdulillah beruntung pokoknya nggak di jalan kayak gini. Kalau di sini jalannya mampet ini setengah hari. Orang kampung nggak bisa naik turun.
Sekian cerita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ini buat teman-teman yang menggunakan mobil yang akinya pakai aki kering ya. Terima kasih.